Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah ma alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madatika jari wajma'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita ini menjadi bukti dan senantiasa menjadi kelengan kita, bekal kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga umur kita oleh Allah terutama di akhir zaman ini dengan banyaknya fitnah, banyaknya bala dan musibah, semoga kita oleh Allah, keluarga kita, anak kita, istri kita semua diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin. 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 Hadirin hadirat, terutama anak-anak yang hadir, tolong didengarkan sebentar. Di dunia ini memang orang hidup tidak lepas dari masalah, terutama bala musibah. Terutama kita baru-baru ini kita mendengar ada erupsi Gunung Semeru dan lain sebagainya, banyak bala musibah. Ada gempa bumi, naudzubillah min dzalik, ada banjir dan lain sebagainya. Ini semua ya harus kita ketahui, tidak ada yang terjadi di atas bumi ini kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan bala musibah kecuali ada sebabnya. Sebabnya siapa? Ulah-ulah manusia yang kurang ajar kepada Allah, ulah-ulah manusia yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa mereka, ulah mereka, tidak kira Allah menurunkan bala musibah. Tapi dengan turunnya bala musibah, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, kita harus ambil satu pelajaran. Apa? Dengan adanya bala musibah, jangan sampai kita jadi sebab termasuk orang yang turunkannya musibah gara-gara kita. Jangan. Kita ambil, ya Allah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang yang dijadikan sebab oleh Allah diangkatnya bala musibah. Allahumma Muhammad. Di kota Malaysia itu ada satu habaib yang bernama Al-Habib Ali bin Ja'far bin Ahmad Al-Aidarus. Ya, beliau sebelum meninggal, beliau bertanya kepada murid-muridnya, kepada anaknya. Beliau bertanya, kenapa sekarang banyak musibah, banyak bala yang turun di atas bumi? Apa sebabnya? Kata beliau, dijawab oleh murid-muridnya, wahai guru, sebabnya gara-gara orang-orang yang maksiat ke Allah, orang-orang yang minum minuman keras, yang main judi, yang zina, naudzubillah min dzalik. Kemudian Habib Ali bertanya, apakah benar ya, perkataan kalian ini? Kalau benar saya ingin bukti, kata beliau. Apa buktinya? Kata Habib Ali terus, coba sekarang murid-muridku, ayo keluar kemana? Pergi ke kampung-kampung orang Islam. Disuruh lihat di kampung-kampung orang Islam, disuruh lihat setiap rumah-rumah orang Islam. Apakah ada di setiap rumah-rumah orang Islam yang minum minuman keras di dalamnya? Tidak ada, wahai guru. Kalau ada paling dikit, tapi tidak ada. Orang Islam semua masya Allah, mereka waktunya sholat. Katanya Habib Ali, coba dilihat setiap rumah-rumah orang Islam, apakah ada daripada mereka yang berzina? Naudzubillah, tidak ada. Katanya muridnya, tidak ada wahai guru. Semua mereka masya Allah beribadah kepada Allah. Kemudian Habib Ali tanya, kalau semua masya Allah, semua ibadah, di rumahnya baca Quran, di rumahnya ngaji, berzikir, kok masih ada musibah dan bala musibah? Kok masih ada musibah yang turun? Apa sebabnya? Ternyata sebabnya satu. Ini sebab terbesar turunnya bala musibah. Apa sebabnya, tahu? Kemudian Habib Ali bertanya kepada murid-muridnya, kamu, apa? Coba sekarang kamu lihat dan cek teliti di kampung-kampung orang Islam, di rumah-rumah orang Islam, apakah ada anak yang kurang ajar sama orang tua? Banyak. Itu sebabnya, kata beliau. Apakah ada anak yang durhaka sama orang tua? Banyak. Itu sebab terbesar turunnya bala. Karena gara-gara maksiat, ya, gara-gara anak-anak yang menyakiti hati orang tuanya, gara-gara itu semua diturunkan bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin amin. Amin. Ada satu cerita, ya, di
cerita. Cerita kejadian. Ini kejadian benar. Cerita nyata di zaman kita. Ya, apa? Ada satu anak muda sukanya mabuk-mabukan. Sampai dari beraninya sama orang tua, dia mabuk-mabukan di rumahnya sama teman-temannya. Ya, ketika ibunya ini, orang tuanya ngasih tahu, anakku berhenti, tobat, sholat. Nggak didengerin ibunya. Bila sama teman-temannya dihazat ibu. Ya, mau dihazat. Astagfirullahaladzim. Sama teman-temannya, jangan kaki. Ini kurang aja. Sampai ibunya tidak kuat sudah. Tidak kuat sama anaknya ini. Langsung dibersihin, botolnya dipecahin sama ibunya. Berhenti! Cukup maksiat sama Allah. Tobat! Katanya ibunya. Apa? Namanya anak kurang ajar sama orang tua ya. Mentang-mentang dia sudah besar, ya bisa gini, ibunya mau didolimi, orang tuanya mau dilawan. Karena ibunya sudah tidak kuat, dipecahin botolnya, dimarahin. Berhenti, sholat, tobat sama Allah, takut sama Allah. Apa katanya anaknya? Karena dia mentang-mentang sudah besar, ibunya didunggain, ibunya didorong ibunya sampai jatuh. Kemudian sama ibu, anak tersebut bilang sama ibunya, diam, bilang sama ibunya, jangan banyak ngomong. Luar biasa bilang itu. Sampai itu dikatakan sama ulama, anak muda tersebut mengatakan apa sama ibunya? In haki ya himar, in haki kan himar. Bu, jangan remeh nggak mati ber, jangan remeh nggak himar ber. Bilang gitu sama orang tuanya. Orang tuanya karena sering nasihatin, dikasih tahu anaknya suruh tobat suruh sholat. Apa bilang apa? Bu, jangan bentar ber, jangan remeh nggak mati ber. Dia berani mengatakan sama ibunya seperti ini. Sudah didorong ibunya, masih dikata-kata ibunya. Ternyata anak muda tersebut habis sholat asar meninggal dunia. Langsung diadab sama Allah. Habis sholat asar meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dimandiin jenazahnya. Ketika jenazahnya ditutup pakai kain kafan, ditutup sebelum dimandiin, orang yang mau mandiin jenazahnya dibuka. Ketika dibuka, kaget semua. Ada apa? Suruh diam semua. Jangan ada yang kasih tahu kabar ini. Ada apa? Ternyata kepalanya berubah jadi kepala anjing. Anak muda ini kepalanya berubah jadi kepala anjing, badannya manusia, tetap badannya kayak manusia, tapi kepalanya berubah jadi anjing. Kaget semua. Yang mandiin kaget. Astagfirullah. Ini punya salah apa ini? Punya dosa apa ini? Ternyata anak muda tersebut karena kurang ajar sama ibunya, sampai ibunya dikata-katakan seperti patek, seperti anjing, seperti himar, kalau dari seperti kuda, sama Allah diadab. Sebelum meninggal dirubah wajahnya seperti anjing. Alhamdulillah. Bukan cuma itu, subhanallah. Ketika setelah dimandikan, dikawani, dikubur anak muda tersebut, setiap hari anak muda ini setiap hari setelah sholat asar dari kuburannya, ya anak muda tersebut dari kuburannya apa? Keluar suara anjing setiap hari. Kaget semua, kok ada anjing di sini? Mana? Tidak ada anjing. Ternyata dilihat, dicek, ternyata suara anjing itu dari kuburan anak muda tersebut. Kenapa? Ini sabdanya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, "Kullud dzunub yu'akhiruhullah ila yaumil qiyamah." Kata Rasulullah, semua dosa, kita kalau punya dosa, kalau tobat sama Allah diterima. Kita kalau punya dosa sama Allah, bisa jadi kita disiksa nanti di api neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau satu dosa ini, kata Nabi Muhammad, ada satu dosa yang langsung sama Allah dikontan. Dan nunggu nanti yaumil qiyamah. Apa? Kecuali dosa uququl walidain. Dosa anak yang kurang ajar sama orang tua, dan nunggu mati dia sebelum nanti diadab sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Banyak ceritanya, Malik Kundak, zamannya Rasulullah banyak ceritanya. Ada satu anak muda minta beli sepeda motor sama bapaknya, sama ibunya. Bapaknya pemulung, ibunya jual gorengan. Ya, tidak punya uang, hidup pas-pasan. Karena punya teman-teman gaul, makanya piring gaul. Masuk sareng luar. Para HP sudah motor itu pun dia kayak ada kota pikirin. Ini maksa minta sepeda motor sama ibunya. Karena ibunya miskin, tidak punya uang. Mau beli pakai apa? Mau dijual rumahnya. Karena maksa dicuri uangnya ibunya, emas-emas
Sampai ibunya nangis. Bilang sama anaknya, kenapa kau kok tega? Anakku, kenapa kau kok tega melakukan ini kepadaku? Subhanallah, ternyata anak muda itu setelah mencuri uang ibunya dibeli sepeda motor. Oh, agaya, sepeda motor banyak. Bodoh ketemu orang gaya padahal pesen dengan itu. Si itu pesen dengan tuana. Kelang anak menolong mereka. Setiap pakai sepeda motor tidak langsung mereka. Subhanallah, tidak lama ketika anak muda ini jalan-jalan sama temannya ngebut-ngebutan. Ya, ngebut-ngebutan. Subhanallah, ternyata ketika keluar sama teman-temannya kena senggol truk. Anak muda ini tengah kena senggol truk, masuk ke bawahnya kontainer. Itu kena tindes, langsung mati di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibawa ke rumah sakit, pikirnya masih mau diselamatkan nyawanya, masih hidup. Ternyata sampai rumah sakit, sudah meninggal dunia. Dicari KTP-nya, ini anaknya siapa? Ini anaknya siapa? Oh, ternyata ada, rumahnya alamatnya di sini. Sama pihak rumah sakit dipergiin ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata yang bukan ibu-ibu dua. Ada apa ini, kata ibu? Bu, ini betul rumahnya Fulan. Oh ya betul. Dikasih tahu KTP-nya. Ini siapa, Bu? Apakah ini anak Anda? Oh ya betul. Kenapa? Yang pihak dokter ini takut mengasih tahu sama ibunya. Takut ngabarin anaknya meninggal, takut ibunya pingsan, takut ibunya nangis, takut ibunya semampun. Kemudian pihak dokter, ibu, ini benar anaknya Anda. Anak ibu, iya betul, ini anak saya. Kenapa? Anak ibu baru saja meninggal dunia, kena serempet truk masuk bawah kontainer. Apa kata ibunya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kata ibunya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kaget, yang rumah dokternya kaget semua. Duh, kok ada orang tua yang senang anaknya meninggal? Kan kalau orang tua anaknya meninggal nangis, nangis, kesian sama anaknya. Ini ibunya ketika dikasih kabar anaknya meninggal ditabrak, senang ibunya. Alhamdulillah, mohon mantek tangan anaknya. Alhamdulillah sudah meninggal. Kaget dokternya nih. Kok senang? Jenengan kok senang? Kok gak kebalik? Susah. Bukan nangis, bukan susah. Katanya ibunya, iya. Saya berapa kali disakitin sama anak saya. Ini terakhir ini dia ini cerita ibunya. Ini semua pernah masuk saraput ke ibu. Ketika dia terakhir ngambil uangnya ibunya beli sepeda motor, apa jadi ibu? Nah, manter. Mohon bercepat boleh ditokon oleh Allah, mungkin ditokon. Mohon punya ini kemanter mati jadi ibu. Mati anaknya tabrakan. Gara-gara apa? Semua gara-gara kurang ajar sama orang tua. Jadi yang hadir semua ini jangan sekali-kali kurang ajar sama orang tua. Jangan mendahulukan teman dengan orang tua. Orang tua nomor satu. Orang tua nomor satu. Teman nomor 100. Kita kalau dipanggil orang tua nyaun, kalau dipanggil teman nanti. Yang penting orang tua dulu. Jangan nyetak-nyetak sama orang tua. Jangan bentak-bentak. Jangan bentak-bentak. Saya tidak memerintahkan anak saya bentak kalian dua. Saya sebentar ini. Ini harus diberi permen ini. Diberi permen. Sapu menjadi. Jangan pernah bentak-bentak sama orang tua. Jangan pernah ngabung-ngabung sama orang tua. Jangan pernah maksa-maksa minta uang dan dikasih. Jangan maksa. Sama tahu orang tua kita tidak punya uang, kita maksa minta. Ya, kalau tidak boleh main HP, jangan main HP. Kalau tidak boleh keluar, jangan keluar. Kalau tidak boleh main sepeda, jangan main sepeda. Kalau suruh sholat, cepat sholat. Allahumma Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa astaghfirullah li wa lakum jami'an. Wassalamu